used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Sena. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan, karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Sasaran utama dari implementasi manajemen risiko adalah melindungi perusahaan terhadap kerugian yang mungkin timbul. Lembaga perusahaan mengelola risiko dengan menyeimbangkan antara strategi bisnis dengan pengelolaan risikonya, sehingga perusahaan akan mendapatkan hasil optimal dari operasionalnya. Risiko itu sendiri adalah potensi terjadinya suatu peristiwa, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang dapat menimbulkan dampak bagi pencapaian tujuan organisasi. Kebutuhan untuk mengelola risiko, yaitu risiko kredit dan risiko pasar di lembaga perusahaan dan asuransi, sudah menjadi perhatian yang serius. Sejak Basel II atau Basel Caption Accord II dalam perannya sebagai regulator dan pengawas perbankan di Indonesia mulai diisolasikan dan diwajibkan bagi lembaga perusahaan, mulailah dikenal jenis risiko yang jauh lebih luas daripada risiko kredit dan risiko pasar, yaitu risiko operasional. Risiko operasional yaitu potensi terjadinya kerugian karena kesalahan manusia atau kegagalan proses dan pengendalian dalam operasional sehari-hari. Pengelolaan risiko operasional bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang telah atau hampir terjadi yang disebabkan karena kurang memadai atau tidak berfungsinya proses-proses internal. Faktor kesalahan manusia, kelemahan sistem dan teknologi, atau berbagai faktor eksternal yang dapat berpengaruh negatif terhadap operasional perusahaan. Jika suatu perusahaan sudah memiliki database kerugian risiko operasional yang memadai, maka perusahaan dapat memanfaatkan data kerugian risiko tersebut untuk proses pemodelan dan pengukuran potensi kerugian risiko operasional. Untuk melakukan pemodelan dan pengukuran potensi kerugian risiko operasional, perusahaan harus terlebih dahulu mengetahui karakteristik dari distribusi kerugian risiko operasional. Distribusi data kerugian risiko operasional dapat dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi data kerugian dan distribusi severitas data kerugian. Distribusi frekuensi menunjukkan jumlah atau frekuensi terjadinya suatu jenis kerugian operasional dalam periode waktu tertentu tanpa melihat nilai atau rupiah kerugian. Sedangkan distribusi severitas data kerugian menunjukkan nilai rupiah kerugian dari jenis kerugian operasional dalam periode waktu tertentu. Distribusi frekuensi data kerugian merupakan distribusi diskret, yaitu distribusi atas data yang nilai data harus bilangan integer atau tidak pecahan, karena jumlah bilangan kejadian merupakan bilangan bulat positif. Sedangkan distribusi severitas data kerugian merupakan distribusi yang bersifat kontinu, yang nilai datanya bernilai pecahan. Untuk melakukan pengujian karakteristik distribusi, frekuensi, dan distribusi severitas kerugian operasional akan digunakan Desgodnes of Fit dengan menggunakan chi-square test, Kolmogorov, Smimov test, dan Anderson-Darling test. Perkenalkan, nama saya Nadia Rafriani, saya dari Lokal 4B Perbankan Syariah. Yang saya bahas itu mengenai regulasi pada bank. Ada baiknya kita mengetahui apa itu regulasi.
Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga, atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis. Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisi memang cukup luas, namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Regulasi pada perbankan adalah aturan yang dibuat untuk mengatur segala produk, jasa maupun nasabah dalam suatu lembaga keuangan. Kerangka regulasi perbankan di Indonesia dilakukan lewat penetapan undang-undang tentang perbankan. Tujuan melindungi industri perbankan dalam menghadapi risiko yang pada akhirnya juga berarti melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang dapat berdampak pada sistem keuangan secara keseluruhan. Kebutuhan risiko perbankan, regulasi perbankan, beberapa pertimbangan mengapa diperlukan regulasi bagi perbankan. Yang pertama, rasio hutang dengan modal, yang kedua modal, yang ketiga peranan bank sentral, yang kelima stabilitas keuangan, yang keenam stabilitas moneter, yang ketujuh liberalisme keuangan internasional, yang kedelapan persaingan antara bank dan inovasi produk keuangan. Seterusnya itu tentang regulasi oleh Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pertama, tugas pokok Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang terakhir itu mengatur dan mengawasi perbankan. Perkenalkan, nama saya Izra Maulana, saya dari Lokal 4B Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko kredit. Pengertian risiko kredit merupakan kejadian di mana nasabah atau debitur atau counterpart tidak mampu membayar atau memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak atau kesepakatan yang dilakukan. Ada juga hal-hal yang termasuk dalam risiko kredit, lending risk, yaitu risiko akibat nasabah atau debitur tidak mampu melunasi fasilitas kredit langsung maupun tidak langsung. Dua, counterparty risk, risiko di mana counterpart tidak bisa melunasi kewajibannya ke bank baik sebelum tanggal kesepakatan maupun pada tanggal yang sudah disepakatkan. Tiga, user risk, risiko di mana penerbit suatu surat harga tidak bisa melunasi kepada bank sejumlah nilai surat berharga yang dimiliki bank. Credit risk management. Credit risk management merupakan suatu proses di mana risiko kredit diidentifikasi, diukur, dan dikelola, termasuk monitoring, controlling, dan communication. Ada juga macam-macam risiko kredit, yaitu ada risiko jangka pendek, adalah risiko yang disebabkan karena ketidakmampuan suatu perusahaan memenuhi dan menyelesaikan kewajiban yang bersifat jangka pendek. Dua, risiko jangka panjang adalah ketidakmampuan perusahaan menyelesaikan kewajiban jangka panjangnya. Metode pengelolaan risiko kredit. Bank menggunakan sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit. Manajemen kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian kredit. Teknik dan kebijakan tersebut adalah: satu, model pemeringkatan, yaitu grading model. Dua, loan portofolio manajemen. Tiga, sekuritisasi. Empat, agunan. 5, bangunan. 6, cash flow monitoring. 7, recovery management. 8, loss given default. Mekanisme pengukuran risiko kredit. Pengukuran risiko kredit adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melakukan tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Kemudian bisa melihat dampak dari risiko terhadap kinerja
perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritas risiko. Risiko yang mana yang paling relevan? Ada juga pengendalian risiko kredit. Risiko kredit dapat dikendalikan dengan menggunakan sistem pengendalian risiko kredit yang didefinisikan sebagai serangkaian sistem yang dilakukan bank dalam rangka mengendalikan atau menimbulkan dampak negatif risiko kredit terhadap kondisi dan kinerja keuangan bank. Perkenalkan, nama saya Lola Septiani. Saya mahasiswi dari IAIN Kerinci. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko pasar dan manajemen risiko likuiditas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko pasar. Adapun definisi risiko pasar yaitu merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. 1. Ada bentuk-bentuk risiko pasar. Yang A. General market risk atau risiko pasar secara umum. General market risk ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan itu mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Yang B ada specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Yang kedua ada kategori yang masuk general market risk. Yang A ada foreign exchange risk. Secara umum dalam ilmu keuangan, dua bentuk pasar yaitu pasar modal atau capital market dan pasar uang atau money market. Kedua bentuk pasar ini pada prinsipnya saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Di negara Indonesia, pasar modal berada dalam pengawasan Menteri Keuangan. Dalam hal ini melalui BAPEPAM LK atau Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Sedangkan pasar uang berada di bawah pengawasan Gubernur Bank Indonesia atau BI. B ada interest rate risk. Resiko suku bunga adalah resiko yang dialami akibat dari bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Position risk atau risiko perubahan nilai komoditi adalah suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan faktor-faktor tertentu, di mana kondisi ini akan semakin parah pada saat barang komoditi tersebut sampai ke pasar. Equity position risk. Equity position risk atau risiko perubahan kekayaan adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan mengalami perubahan dari biasanya sehingga perusahaan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian karyawan. Yang E, politik risk. Stabilitas politik adalah suatu yang sangat penting bagi suatu negara. Stabilitas politik menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun, jika pemimpin dan pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim kondusif dalam bidang politik, maka artinya seluruh pemimpin dan aparatur di negara tersebut tidak memiliki semangat kepemimpinan. Jika kondisi ini terus terjadi, maka yang terjadi adalah krisis kepemimpinan. Yang ketiga ada hubungan foreign exchange risk dengan perbankan. Perbankan adalah lembaga mediasi yang menghubungkan mereka dengan kelebihan dana dan mereka yang kekurangan dana. Penempatan posisi ini menyebabkan banyak pihak yang menjadikan perbankan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam ruang lingkup kerja dan aktivitas bisnis mereka. Artinya, secara otomatis perbankan terseret dengan sendirinya untuk masuk ke dalam risiko pasar atau market risk. Kondisi dan situasi terbentuknya market risk terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor yang berada di luar kendali perusahaan dan perbankan. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti naik dan stabil, perubahan nilai tukar, dan lain sebagainya.
4. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Yang pertama ada faktor fundamental ekonomi, yang kedua terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik. Yang ketiga campur tangan finansial otoritas. Yang keempat perimbangan kekuatan penawaran. Kelima likuiditas pasar. Yang keenam suburnya kegiatan arbitrage. Akan menjelaskan tentang manajemen risiko likuiditas. Yang A. Pengertian manajemen risiko likuiditas. Manajemen risiko likuiditas adalah risiko yang timbul akibat dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah ketika telah jatuh tempo. Yang B. Faktor pendorong timbulnya risiko likuiditas. Secara umum, risiko likuiditas mencangkup dua hal, yaitu kemampuan bank dalam memenuhi liabilitas atau jumlah dana simpanan nasabah yang akan ditarik kembali oleh para nasabah. Kemudian, hal yang kedua adalah kemampuan bank dalam mendapatkan dana baru. Dana baru yang dimaksud di sini adalah akses atau sumber pendana yang bisa segera Bank Islam dapatkan guna memenuhi kebutuhan jangka pendek yang telah jatuh tempo. Dengan demikian, risiko likuiditas perbankan merupakan akibat dari interaksi antara aset dan liabilitas yang Bank Islam miliki, sehingga permasalahan likuiditas pada Bank Islam dapat terjadi karena berbagai kejadian berikut. 1. Pada saat penarikan dana simpanan yang berjumlah besar, ini bisa menjadikan penyebab Bank Islam mengalami permasalahan likuiditas, karena jika pada saat nasabah melakukan penarikan dana dari bank dengan jumlah yang besar, akan tetapi pada saat yang bersamaan pihak bank tidak memiliki sumber dana yang mencukupi dan tidak bisa mencari sumber pendanaan lain dengan cepat untuk bisa memenuhi kewajiban tersebut, maka akan menyebabkan terjadinya kekosongan kas. 2. Terjadinya penarikan simpanan yang cukup besar dan Bank Islam tidak memiliki aset yang dapat segera dicairkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas tersebut. Yang ketiga, terjadinya penurunan besar-besaran terhadap nilai aset yang bank miliki, yang memicu turunnya pula tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut. 4. Kondisi ekonomi dan moneter. Sebagian dari sistem perekonomian, kondisi perekonomian secara umum sangat mempengaruhi kondisi likuiditas perbankan syariah. Pada saat terjadi tingkat inflasi yang tinggi, yang akan ditandai dengan tingginya dana, maka otoritas moneter akan mengambil kebijakan kontraksi moneter dengan melakukan instrumen moneter seperti menaikkan tingkat suku bunga sertifikasi Bank Indonesia. Proses dalam manajemen risiko likuiditas. Dalam manajemen risiko likuiditas yang baik haruslah diawali dengan proses pengukuran likuiditas pada Bank Islam dan dengan diakhiri dengan berbagai strategi mitigasi risiko yang dapat dilakukan Bank Islam. Yang pertama, penetapan risk applicable. Risiko applicable adalah tingkat toleransi risiko dari manajemen bank dalam menciptakan nilai bagi pemilik bank. Identifikasi risiko. Proses identifikasi risiko merupakan suatu proses untuk menentukan risiko apa yang dapat terjadi dan bagaimana risiko ini terjadi. Proses identifikasi risiko harus dilakukan secara menyeluruh. Yang ketiga, pengukuran risiko likuiditas. Proses manajemen risiko likuiditas diawali dengan identifikasi berbagai komponen pada aset dan liabilitas yang sangat terkait dengan likuiditas Bank Islam. Yang keempat, mitigasi risiko likuiditas. Mitigasi adalah suatu langkah pencegahan untuk menanggulangi risiko yang ada. 5. Proses review risiko. Dalam sebuah proses kegiatan tertentu akan lebih baik apabila terdapat proses evaluasi atau review. Begitu pula dalam proses manajemen risiko juga terdapat tahapan
pengevaluasian setelah analisis kedua, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, Bank Islam dapat menggunakan beberapa skema pendanaan jangka pendek, misalnya dengan kontrak skema mudharabah jangka pendek antara Bank Islam. Selain dengan mudharabah tersebut, Bank Islam juga dapat mencari dana melalui akad jual beli mudharabah. Tujuan manajemen likuiditas adalah yang pertama, menjalankan transaksi bisnis sehari-hari. 2, memenuhi kebutuhan dana mendesak. 3, memuaskan permintaan nasabah akan pembiayaan. 4, memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan. 5, menjaga posisi likuiditas bank agar mampu memenuhi risiko yang ditentukan bank. Kenalkan, nama saya Melantriani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional ialah sistem yang timbul akibat tidak berfungsinya proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan pada sistem dan faktor atau kejadiannya. Faktor penyebab risiko operasional. Yang pertama, manusia. Proses yang disebabkan atau terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan perusahaan atau lalai dan ceroboh. Contoh, memalsukan tanda tangan oleh karyawan. Yang kedua, proses. Proses yang terjadi karena adanya kesalahan proses. Contoh, kesalahan input data oleh karyawan. Yang ketiga, sistem. Risiko yang disebabkan karena adanya gangguan sistem. Contoh, komputer bolong atau hang. 4, kejadian eksternal. Faktor atau kejadian eksternal yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, contoh banjir dan gempa bumi. Tujuan risiko operasional. Yang pertama, minimalisir terjadinya posisi rugi yang disebabkan oleh proses atau kejadian yang bersifat operasional. Yang kedua, melindungi reputasi bank atau perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan kepada nasabah atau pelanggan dengan memberikan layanan yang baik. Yang keempat, meningkatkan nilai saham. Bentuk-bentuk risiko operasional. Yang pertama, risiko pada komputer. Risiko yang timbul dalam bidang komputer. Yang pertama, terjadinya perubahan data komputer karena faktor tersaring oleh virus. Solusinya, untuk setiap komputer perlu adanya backup data yang dianggap penting dan memproteksi komputer dari hardware asing. Yang kedua, komputer adalah teknologi yang selalu mengalami perubahan, terutama program yang ditawarkan, maka perlu personel yang memiliki kualitas IT tinggi agar bisa menghindari risiko
di kemudian hari. Yang ketiga, komputer adalah masuk dalam kategori IT yang tinggi sehingga setiap pergantian perangkat komputer dan biaya tenaga ahlinya akan membutuhkan biaya yang tinggi. Yang kedua, kerusakan maintenance fabrik. Risiko yang ditanggung saat timbulnya kerusakan maintenance fabrik yang pertama, terhentinya aktivitas produksi selama beberapa saat. Solusinya bahwa setiap perusahaan disarankan untuk selalu menyediakan mesin cadangan beserta suku cadangnya agar aktivitas produksi tidak terbuang percuma. Yang kedua, biaya servis dengan mendatangkan tenaga ahli jika perusahaan tidak memilikinya. Yang ketiga, biaya penggantian dalam bentuk pembelian baru beberapa peralatan penting. Kecelakaan kerja, bentuk-bentuk risiko kecelakaan kerja yang akan dialami perusahaan. Satu, perusahaan harus memperbaiki sistem manajemen kerja yang telah diterapkan karena dianggap tidak efektif. Dua, bila kecelakaan kerja sering terjadi dan dapat sorotan pers, maka akan akibat turunnya reputasi perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnis. Yang ketiga, bila perusahaan tidak menerapkan keselamatan kerja, maka saat mengajukan pinjaman ke perbankan akan mengalami kendala. Biaya risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional, perusahaan membuat analisa yang mencakup. Yang pertama, menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. Yang kedua, menghitung beberapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. Yang ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterima untuk mengelola risiko. Yang keempat, memutuskan dari mana sumber daya yang akan dialokasikan untuk mendukung penyelesaian risiko operasi. Nama saya Nelda Mustika. Di sini saya akan membahas tentang manajemen risiko hukum dan manajemen risiko strategis. Yang pertama ada manajemen risiko hukum. Manajemen risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan oleh adanya tuntunan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sah kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Tujuan dari manajemen risiko hukum adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi. Manajemen risiko memiliki beberapa fungsi penting di dalam pelaksanaan kegiatan perbankan, yaitu yang A. Menemukan risiko potensial. Fungsi penting dari manajemen risiko dalam menemukan potensial risiko kerugian artinya berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan. Yang B. Melakukan evaluasi risiko potensial. Mengenai proses evaluasi risiko, dalam proses ini akan menentukan risiko-risiko mana yang memerlukan perlakuan dan bagaimana prioritas perlakuan atas risiko-risiko tersebut. Hasil evaluasi risiko akan menjadi masukan bagi proses perlakuan risiko. Yang C. Memilih teknik atau cara yang tepat atau menentukan kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna untuk menanggulangi kerugian. Risiko hukum dapat diidentifikasi menjadi dua jenis, yaitu A. Risiko hukum yang dapat diidentifikasikan, yaitu dapat diukur bahkan dapat dipersiapkan bentuk pengendaliannya sejak tahap awal kegiatan perbankan dilakukan. Yang B. Risiko hukum tidak bisa diperkirakan sebelumnya, yaitu bahkan sejak awal risiko tersebut tidak dianggap suatu bentuk risiko hukum yang harus diwaspadai, sehingga di kemudian hari dapat menimbulkan efek kerugian yang cukup besar, baik secara material maupun yang berkaitan dengan reputasi bank. Pengendalian risiko hukum dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu A. Satuan kerja bidang hukum harus melakukan review secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara lain bank dengan pihak lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses enforceability tersebut guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut.
Yang B, dalam hal bank menerbit garansi seperti knitting agreement, collateral pledges, dan margin call, maka hal tersebut harus didukung oleh efektivitas dan enforceability dokumen hukum. Yang C, bank harus meningkatkan manajemen risiko hukum. Sistem pengendalian internal risiko hukum dilakukan oleh bank untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan bank. Pelaksanaan sistem pengendalian internal untuk risiko hukum harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang handal. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Yang kedua ada manajemen risiko strategis. Manajemen risiko strategis merupakan risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Faktor penentu strategis. Yang A, perubahan peta pesaing bisnis, yaitu adanya bank baru yang masuk ke dalam industri dan munculnya produk subsidi baru. Yang B, kurang tepatnya perumusan strategi, yaitu strategi tidak sejalan dengan visi dan misi bank dan analisis lingkungan strategi yang tidak komprehensif. Yang C, ada perubahan lingkungan makro. Sistem pengendalian internal risiko strategis merupakan sistem dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan. Sistem pengendalian internal juga merupakan suatu pengendalian atau pengawasan terhadap fungsi-fungsi atau bagian-bagian terkait, analisis laporan-laporan, dan kebijakan dalam perusahaan termasuk struktur organisasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu kegiatan pada sistem pengendalian internal adalah untuk menghasilkan laba yang optimal agar dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, memajukan serta mengembangkan usahanya ke tingkat yang lebih tinggi. Kenalkan, nama saya Nabila Aulia Putri. Saya akan membahas materi pada kelompok 7 dengan judul Manajemen Risiko Kepatuhan. Baiklah, langsung saja. Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Kemudian ada risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun ketentuan eksternal. Sebagai berikut: 1. Ketentuan giro wajib minimum, net open position, non-performing financing, dan batas maksimum pemberian pembiayaan. Yang kedua ada ketentuan dalam penyediaan produk. Yang ketiga ada ketentuan dalam pemberian pembiayaan. Yang keempat ada ketentuan dalam laporan internal. Kemudian yang kelima ketentuan perpajakan. Selanjutnya yang keenam ada ketentuan dalam akad dan kontrak. Yang ketujuh fatwa dengan syariah nasional. Kepatuhan terhadap hukum, norma-norma, dan aturan-aturan membantu memelihara reputasi bank-bank sehingga sesuai dengan harapan dari para nasabah. Selanjutnya ada sementara Bank Indonesia atau BI mendefinisikan resiko kepatuhan sebagai resiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kepatuhan harus dibangun menjadi sebuah budaya dan menjadi sebuah mekanisme kerja individual, dalam arti terinternalisasi dan terorganisasi secara instinktif. Kemudian Bank Indonesia menjelaskan bahwa budaya kepatuhan sebagai nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Yang selanjutnya proses identifikasi resiko kepatuhan. Proses manajemen risiko kepatuhan yang dapat diterapkan oleh suatu unit kerja di sebuah perusahaan. Model tersebut selaras dengan berbagai literatur yang dipergunakan di berbagai negara dan juga sejalan dengan standar pengelolaan risiko yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi internasional, juga digunakan oleh negara-negara OECD. Kemudian risiko kepatuhan dapat dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta didukung sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi risiko kepatuhan. Pada tahap identifikasi ini, bank harus memahami seluruh risiko yang sudah ada yang terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan, termasuk risiko yang bersumber dari cabang-cabang dan perusahaan anak, dengan memperhatikan beberapa faktor di atas dengan melakukan identifikasi terhadap semua peraturan yang terkait dengan kepatuhan. Selanjutnya ada pengukuran risiko kepatuhan. Dalam mengukur risiko kepatuhan, suatu bank dapat menggunakan indikator atau parameter berupa jenis, signifikasi, dan frekuensi pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum. Yang ketiga, pemantauan risiko kepatuhan. Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan atau memastikan pelaksanaan peraturan eksternal termasuk peraturan internal dapat terlaksana dengan baik, maka hasil identifikasi dan pengukuran risiko kepatuhan harus ditindaklanjuti dengan melakukan aktivitas pemantauan. Selanjutnya yang keempat, pengendalian risiko kepatuhan. Bank harus memastikan bahwa bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku di negara mana kantor cabang bank tersebut berada. Yang kelima, sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Pelaksanaan sistem informasi manajemen risiko kepatuhan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki sebuah bank dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Yang terakhir ada sistem pengendalian internal. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko untuk kepatuhan, maka selain melaksanakan pengendalian internal sebagaimana dimaksud di atas, bank perlu memiliki sistem pengendalian internal dan risiko kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat responsif bank terhadap penyimpangan terhadap standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan. Kemudian penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko kepatuhan. Penerapan manajemen risiko kepatuhan bagi bank secara individual maupun bagi bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak paling kurang mencakup beberapa hal sebagai berikut. 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, organisasi manajemen risiko kepatuhan. Yang ketiga, yang selanjutnya ada sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional bank yang sehat dan aman. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya laporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya. Kemudian ada sistem pengendalian internal risiko kepatuhan terbagi atas 5 pengendalian, yaitu 1. Efektivitas dan independensi fungsi audit, quality assurance unit bila ada, dan satuan kerja manajemen risiko. Yang kedua ada akuransi, kelengkapan dan integritas laporan serta informasi manajemen. Yang ketiga, keberadaan sistem pemantauan terhadap irregularitas yang mampu mengidentifikasi
dan mengukur peningkatan terhadap frekuensi dan jumlah ekspor resiko. Yang lima, tingkat responsif bank terhadap penyimpangan dalam pengendalian internal bank. Perkenalkan, nama saya Ponam Galita. Saya akan menjelaskan tentang materi resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Hal-hal yang mempengaruhi terhadap reputasi antara lain manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah, dan publikasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif pada bank. Dampak kejadian risiko reputasi pada umumnya menyebabkan kerugian non-finansial bagi bank. Risiko reputasi berkaitan dengan potensi hancurnya nama baik perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan mengelola kinerja dan komunikasi dengan pihak eksternal, khususnya mereka yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan. Ada dua faktor utama yang dapat menyeret reputasi perusahaan, yaitu satu, faktor pertama berupa kemampuan perusahaan mengelola kinerja, dan faktor kedua, faktor yang berupa ketidakmampuan perusahaan mengkomunikasikan kinerja perusahaan. Cara kita untuk mengukur risiko reputasi yaitu pola risiko reputasi dengan konsumen sangatlah beragam. Risiko berkaitan dengan dua faktor, probabilitas kejadian atau frekuensi faktor penyebab risiko, dan besarnya dampak kalau risiko tersebut menjadi kenyataan. Setiap hari bagi pelayanan pelanggan menerima komplain dari pelanggan maupun calon pelanggan. Tetapi ada juga faktor risiko yang jarang terjadi. Tetapi sekali terjadi, dampak bisa menghancurkan reputasi perusahaan secara total. Apabila risiko reputasi tidak dikelola dengan baik dan efisien, pada gilirannya akan berdampak luas pada kinerja bisnis. Reputasi bank yang buruk akan mendorong nasabah untuk beralih ke bank lain dengan reputasi yang lebih bersih. Dengan demikian, ancaman terhadap reputasi baik nyata maupun persepsi dapat menghancurkan nama baik perusahaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Tidak berlebihan bila dikatakan risiko reputasi adalah persoalan hidup dan mati bagi bank. Ruang lingkup risiko reputasi. Risiko reputasi meliputi seluruh aspek operasional bank perbankan, terutama kontak layanan antara bank dengan nasabah dan stakeholder. Stakeholder yang dimaksud dalam pengertian manajemen risiko antara lain seperti otoritas moneter dan fiskal, bursa efek, badan pengawas pasar modal, media massa, forum publik, lembaga sosial masyarakat, masyarakat sekitar, investor, lembaga-lembaga rating, organisasi-organisasi profesi keuangan perbankan, serta pihak lain yang memerlukan informasi perseroan dan atau dalam kegiatan program-program hubungan masyarakat lainnya. Kenalkan, nama saya Sukmana Fariza dari Lokal 4B Perbankan Syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian resiko imbal hasil. Resiko imbal hasil menurut Peraturan Bank Indonesia tentang penerapan manajemen resiko bank syariah dan Undang-Undang Syariah adalah resiko yang terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah.
karena terjadi perubahan imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana yang dapat mempengaruhi perilaku dari nasabah dan pihak ketiga bank. Resiko imbal hasil ini akan bersekuensi pada risiko penarikan dana yang merupakan bagian dari spektrum resiko bisnis. Risiko ini terjadi akibat ketatnya tekanan yang dihadapi bank syariah dari bank konvensional sebagai kompetitornya. Ketika nasabah bank syariah merasa keuntungan atau profit mereka lebih rendah akibat sistem bagi hasil, maka nasabah bank syariah akan beralih kepada bank konvensional yang tingkat imbal hasilnya atau returnnya lebih tinggi. Selanjutnya ada konsep dasar resiko imbal hasil. Menurut Ricky W. Giffrin dan Ronald Elbert, resiko adalah uncertainty about future event. Adapun Joel G. Siegel dan J. Casey mendefinisikan resiko pada 3 hal. Yang pertama, keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. Yang kedua, variasi dalam keuntungan penjualan atau variabel keuntungan atau keuangan lainnya. Yang ketiga, ada kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau keadaan keuangan. Selanjutnya ada manajemen resiko imbal hasil. Manajemen imbal hasil dalam perbankan syariah. Bank syariah harus memiliki sistem yang tepat untuk identifikasi dan pengukuran faktor yang bisa meningkatkan resiko imbal hasil. Bank syariah dapat menggunakan teknik dari simple gap sampai simulasi yang mahir untuk pendekatan yang digunakan dan dapat diterima pada periode masa depan. Bank syariah akan memastikan apakah mereka memahami karakteristik yang berbeda dari posisi neracanya, pada neraca yang mana uang yang berbeda di mana mereka beroperasi. Bank syariah harus menghitungkan jatuh temponya kontraktual dari transaksi dalam penilaian eksposisi resiko ini, yang dalam konsep lingkungan di mana mereka beroperasi dan perubahan kondisi pasar. Salah satu contohnya adalah pembiayaan awal dari nasabah. Itu adalah salah satu contohnya. Bank syariah harus mampu menggunakan teknik neraca untuk minimalisir eksposur menggunakan beberapa strategi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan rasio laba pada masa depan dibandingkan dengan ekspektasi kondisi pasar. Yang kedua, menggunakan instrumen baru yang sosial syariah. Yang ketiga, ada menerbitkan sekuritasi atau transis yang sesuai dengan aset yang diberikan dalam ketentuan syariah. Selanjutnya ada penetapan peringkat kualitas penerapan manajemen resiko untuk resiko imbal hasil. Peringkat kualitas yang dibuat oleh otoritas jasa keuangan atau OJK harus diterapkan dalam perbankan syariah. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, ada STROP. Kualitas penerapan manajemen resiko imbal hasil sangat memadai meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Yang kedua, ada satisfactory. Kualitas penerapan manajemen risiko imbal hasil memadai meskipun terdapat kelemahan minor, tapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada bisnis normal. Yang ketiga, ada FAIR. Kualitas penerapan manajemen risiko imbal hasil cukup memadai meskipun terdapat kelemahan signifikan dan minor, tetapi kelemahan tersebut membutuhkan perhatian manajemen. Yang selanjutnya ada marginal. Kualitas penerapan manajemen risiko imbal hasil kurang memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko imbal hasil yang membutuhkan tindakan korektif segera. Terakhir ada unsatisfactory. Kualitas penerapan manajemen risiko imbal hasil tidak memadai, terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko imbal hasil, di mana tindakan penyelesaiannya di luar kemampuan manajemen. Perkenalkan, nama saya Penny Sainulpa. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang makalah manajemen risiko bank yang berjudul Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau KPMM. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 PBI 2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang kewajiban penyediaan modal minimum. Bank Perkreditan Rakyat atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 75
yang selanjutnya disebut PBI. Perlu diatur ketentuan pelaksanaannya mengenai kewajiban penyediaan modal minimum. Di antaranya, yang pertama, sesuai dengan pasal 2 PBI BPR diwajibkan untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% atau di depan per 100 dari ATMR. Dan yang kedua, modal sebagaimana dimaksudkan pada angka A terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Dan yang ketiga, dana setoran modal sebagai bagian dari modal ini disetorkan oleh pemilik atau calon pemilik kepada Bank Perkreditan Rakyat untuk tujuan penambahan modal yang selanjutnya oleh Bank Perkreditan Rakyat ditempatkan dalam bentuk deposito pada bank umum di Indonesia. Adapun yang keempat, yaitu aktiva tetap yang dapat digunakan sebagai setoran modal adalah tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari modal disetor, modal laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, dan bagian kekayaan bersih. Dan adapun modal pelengkap adalah terdiri dari atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak serta pinjaman. Dan adapun administrasi kecukupan penyertaan modal minimum. Yang pertama yaitu melaksanakan ekspansi usaha dalam batas-batas yang dapat ditampung oleh permodalan PPR yang bersangkutan. Yang kedua, selalu memantau kondisi permodalan Bank Perkreditan Rakyat dengan cara menghitung sendiri kecukupan permodalan sesuai dengan ketentuan tersebut di atas. Adapun metode penelitian dari ini yaitu penelitian ini merupakan penelitian di bidang keuangan, khususnya keuangan perbankan. Karena variabel yang digunakan merupakan rasio keuangan perbankan di mana untuk menghitungnya diperoleh dari data keuangan bank yang sudah dipublikasikan. Jenis penelitian ini menurut tingkat ekspansinya merupakan penelitian deskriptif, di mana peneliti bermaksud menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Adapun sumber dan jenis data. Sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data internal, yaitu gambaran keadaan inter bank yang bersumber dari data 5 laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Dan jenis data. Data digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun identifikasi variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian disajikan dalam tabel variabel. Adapun teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang berupa studi kasus, metode yang jenis penelitian yang terperinci mengenai suatu objek tertentu selama kurun waktu tertentu. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful.